Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang masih bertahan di channel Imam Cuks ya. Karena aku udah lama gak buat video juga, udah lama juga gak berkonten gitu ya. Udah beberapa bulan gitu, cukup lama. Alhamdulillah kita masih ada kesempatan buat berkonten kembali. Banyak alasan kenapa aku kok jarang buat video. Ya karena banyak hal yang lebih utama lah. Nah kalau ini kan cuma kebutuhan biasa aja. Oke, di sini aku membahas tidak jauh dari pencaksilat ya. Kita tahu pasti pencaksilat itu tercipta dari dua hal, yaitu pukul dan tendang. Seiring berjalannya zaman sehingga banyak perkembangan. Itu ada hindaran, terus pukulan juga banyak jenisnya, tendangan banyak jenisnya, terus ada elakan dan lain sebagainya. Sikap pasang dan bahkan ada filosofinya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membantu kalian semua karena aku yakin masih banyak di luar sana seseorang yang ikut silat, seseorang yang seseorang yang udah lama lah ikut silat tetapi masih kesulitan di latihannya, yaitu tidak bisa menendang, tidak bisa memukul dan lain sebagainya. Tapi pada konten kali ini di sini aku ingin membantu kalian yang kesusahan untuk membentuk tendangan kalian. Tendangan apakah itu? Tendangan lurus, teman-teman. Ya, tendangan lurus. Di sini aku ngajarinnya ya bukan ngajarin lah, ngasih tips. Ngasih tipsnya itu tidak berat kok, teman-teman. Cuma bisa dilakukan dengan santai, bisa dengan main handphone, bisa juga dengan dengerin musik juga atau main game, itu bisa dilakukan. Dan bisa dilakukan di mana aja gitu loh, gak harus di tempat latihan, bisa di rumah. Ya tempat aman aja lah, ada tempat buat space, bisa buat latihan. Gitu. Apakah aja itu? Kita nantikan sampai selesai. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama itu kita membentuk ujung dari tendangan lurus ya. Tendangan lurus itu menggunakan concong kaki. Menggunakan concong kaki. Menggunakan concong kaki. Sehingga yang perlu kita bentuk itu concong kakinya terlebih dahulu. Caranya simple kok, kalian cukup perlu duduk aja. Contoh kaki kanan. Kalian cuma perlu duduk, kalian cuma lakukan gerakan seperti ini teman-teman. Kakinya seperti ini. Selanjutnya, simpel kan? Bisa duduk, bisa main HP juga, gitu loh. Tapi latihan kalian tidak ketinggalan. Tetap terus latihan. Simpel, tapi bisa mempercepat pembentukan tendangan kalian. Oke, lakukan gerakan ini 10 kali 3 set. 10 kali 3 set. 10 kali 3 set. Contoh, di kaki kanan. Oke, 10 kanan. Sekarang kiri. Oke, seperti itu teman-teman. Itu bisa kalian lakukan di mana aja dan di situasi mana aja. Jadi simple, juga kalian bisa santai juga. Bisa buat tiduran juga, sembari tiduran itu juga bisa. Ya. Jadi latihannya simple tapi sangat sangat berpengaruh nanti di tendangan kalian. Seperti itu. Itu untuk yang pertama.
Oke teman-teman, kita masuk langkah kedua. Ya, langkah kedua masih sama, kita masih melatih ujung dari tendangan kita. Ya, tendangan A, ujungnya kita pakai concong kaki. Yang perlu kalian siapkan yaitu tempat yang posisinya agak lebih tinggi dari kalian duduki. Ya, seperti inilah. Segini juga bisa, yang penting lebih tinggi dari kalian duduki. Contoh gerakannya, simple banget kok. Sama kayak tadi, cuma bedanya tempatnya lebih tinggi. Oke, kalau bisa fokuskan ke tendangannya, ke ujungnya. Lakukan masih sama 10 kali 3 set. Masih sama. Oke, cukup seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya nih. Langkah selanjutnya, langkah ketiga ya. Langkah ketiga masih sama kayak tadi, cuman bedanya kita hanya perlu menjinjit saja. Agar pembentukan ujung kaki kita itu bisa lebih maksimal. Jadi tendangan kita tuh lebih mantap, lebih maksimal. Dan nantinya juga prosesnya bisa lebih cepat lagi. Kalian bisa lakukan dengan posisi jongkok ataupun posisi berdiri, terserah senyamannya tuh seperti apa. Contoh kalau jongkok dari posisi seperti ini, mungkin dari samping, jongkokin aja udah santai tuh. Tuh, tuh, simple bukan? Oke, kalau posisi berdiri. Oke, lakukan 3 kali 10 kali 3 set. Oke teman-teman, kita memasuki tahap berikutnya, yaitu kita masuk ke langkah keempat ya. Kita masuk langkah keempat. Langkah keempat ini langkah yang udah mulai agak terbentuk tendangannya tuh. Nah, seperti apa gerakannya? Seperti ini. Kalian bisa lakukan dengan posisi duduk ataupun posisi tiduran kalau kalian mau. Kalau kalian malas, orangnya mageran, kalian bisa gunakan tuh. Lagi tiduran main HP sembari lakukan gerakan ini bisa. Oke, karena aku malas tiduran, posisi duduk aja. Contoh gerakan. Angkat dengkul, tempelkan ke dada. Contoh, tempelin ke dada. Posisi seperti ini, karena kita udah latihan ujung kaki tadi, saya yakin kalian pasti bisa. Jadi tendangannya bukan seperti ini lagi, tapi seperti ini. Contoh, tuh, 2, simple bukan? Sembari tiduran juga bisa, tuh, nyantai ya kan. Tuh, 2, oke, itu bisa dilakukan. Lakukan 10 kali 3 set. Oke, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
Oke, seperti itu teman-teman. Bisa kalian lakukan di mana saja dan latihannya cukup simpel. Oke teman-teman, sekarang dalam posisi duduk kayak gini. Kalau tadi kan kita posisinya seperti ini, sekarang posisinya seperti ini. Jadi ada tenaga ketika kita melakukan pengulangannya. Contoh gerakan. Ya, masih sama kayak tadi. Lakukan 10 kali 3. Oke. Oke teman-teman, kita memasuki langkah kelima ya. Langkah 5 ini tahapan terakhir ya, tahapan terakhir. Yaitu kita latihan dengan posisinya berdiri. Ya. Jadi tendangan bedakan menendang dengan mengayun. Apabila mengayun itu seperti ini ngayun nih. Nah ini ngayun. Terus menendang seperti apa mas? Menendang itu terdiri dari beberapa gerakan. Seperti contoh, 1 angkatan, 2 tendang, tarik, turun. Nah itu tendangan teman-teman. Beda kalau ngayun. Kalau ngayun ya diayun. Kadang sering terjadi susah membedakan mana tendangan, mana mengayun. Sehingga ketika latihan kadang tendangannya ya kayak ngayun gitu. Ya hasilnya ya nggak ada gitu. Oke, caranya gimana untuk langkah kelima? Simple aja. Bisa dilakukan siapa saja. 1, 2, 3, 4. Lakukan 10 kali 3 set. Oke, sekarang kiri. Kanan. Oke, seperti itu teman-teman. Simple bukan? Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu dengan latihan yang seperti ini. Saya yakin ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan share video ini.